Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa selawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya beserta sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Perkenalkan, nama saya Revan Raza Farabi. Saya kelas 7 Banin, sekolah di SMP Tafiz Prinder Saya Quran. Video ini adalah tugas akhir bahasa, yaitu public speaking. Insya Allah saya akan menerangkan tentang rukun sholat. Rukun-rukun sholat menurut bahasa, kata rukun berarti bagian dari sesuatu dan sesuatu tersebut tidak akan ada kecuali dengan sujud. Sujud merupakan rukun dalam sholat karena ia merupakan bagian dari sholat, dan sholat dianggap tidak ada atau tidak sah kecuali dengan melakukan sujud sebagai salah satu rukunnya. Orang yang meninggalkan rukun-rukun sholat baik dengan sengaja maupun karena lupa, sholatnya dianggap batal atau tidak sah. Yang termasuk rukun sholat adalah yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Bila tidak mampu berdiri, maka dengan duduk. Bila tidak mampu duduk, maka dengan berbaring secara miring atau terlentang. Firman Allah Subhanahu wa taala, peliharalah semua sholat dan sholat wusta dan berdirilah untuk Allah dengan khusyuk. Surat Al-Baqarah ayat 238. Sabda Rasulullah SAW, jika kamu tidak mampu, sholatlah sambil duduk, dan jika kamu tidak mampu, sholatlah sambil berbaring. Hadis riwayat Bukhari dari Imam bin Husain. Yang kedua, takbiratul ihram ketika memulai sholat. Sabda Rasulullah SAW, kunci sholat adalah bersuci, dan pengharamnya adalah takbir, dan penghalalnya adalah mengucapkan salam. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak syah salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat adalah ruku. Perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada orang yang salah dalam salatnya, kemudian rukulah sehingga kamu tumakninah dalam melaksanakannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, i'tidal. Perintah Rasulullah SAW kepada orang yang salah dalam sholatnya. Kemudian berdirilah sehingga engkau tegak berdiri atau i'tidal. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, sujud. Perintah Rasulullah SAW kepada orang yang salah dalam sholatnya, kemudian sujudlah sehingga kamu tumakninah dalam melaksanakannya. Hadis riwayat Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk bersujud dengan tujuh tulang dahi sambil beliau mengisyaratkan pada hidungnya, dua tangan, dua lutut, dan ujung-ujung jari kedua kaki. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh, bangun dari sujud. Perintah Rasulullah SAW kepada orang yang salah dalam sholatnya. Kemudian bangkitlah sehingga kamu tidak dengan tumakninah. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud. Perintah Rasulullah SAW kepada orang yang salah dalam sholatnya. Kemudian bangkitlah sehingga kamu duduk dengan tumakninah. Hadis riwayat Bukhari. Yang kesembilan, tumakninah ketika melakukan setiap rukun sholat. Yang kesepuluh, tasyahudul akhir. Yang ke-11, duduk tasyahud akhir. Yang ke-12, sholawat kepada Nabi. 13, tertib dalam melaksanakan setiap rukun sholat. Yang keempat, salam. Sabda Rasulullah SAW, kunci sholat adalah bersuci, dan pengharamnya adalah takbir, dan penghalalnya adalah mengucapkan salam. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Tirmidzi.
Kunci sholat adalah bersuci. Pembukanya takbir dan penutupnya adalah mengucapkan salam. Hadis riwayat Al-Hakim dan disahkan Az-Zahabi. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.